mengalir darah Rasulullah. Tidak ada. Kamu sudah dijajal darahnya, diperiksa. Darahnya udah diperiksa di laboratorium family 3 DNA. Darah kamu darah G. Wong India, wong kau kasus Turki, itu kebanyakan itu. Bukan orang Arab. Cucu Nabi itu harus orang Arab. Darahnya cucu Nabi itu yang asli adalah darah Arab karena Nabi orang Arab. Kalau Arab, kalau keturunan garis laki-laki lurus harus J1. Sedangkan Habib Ba'lawi ini ngakunya lurus ke Nabi garis laki, tapi darahnya diambil pas sudah terbukti, sudah selesai diperiksanya, hasilnya G semua. 180 orang yang sudah tes DNA, baik di Indonesia maupun yang di Yaman, semuanya gagal sebagai keturunan. Memang zaman dulunya kiai-kiainya turunan Nabi semua, turunan wali sok, turunan Nabi. Jadi ketika ada orang ngaku dianggap saudaranya, oh berarti saudara saya ini. Kemudian ternyata lama-lama ngalahin. Lama-lama kiai yang pinter-pinter, kemudian dia yang goblok, kagak bisa baca Fathul Qorib, kagak bisa nasrib, nggak ada yang hafal Quran, nggak ada yang enak ngajinya kalau jadi imam. Kemudian dia merasa lebih mulia daripada kiai-kiai kampung. Katanya, satu Habib yang bodoh, walaupun suka maksiat, walaupun suka berzina, dia lebih mulia dari kiai 70 kiai. Na'udzubillah. Saya masih lihat dari Tulung Agung seorang Ba'lawi itu kemarin di YouTube. Dia bawa-bawa Ibnu Hajar. Kata dia, itu pendapat pribadi Ibnu Hajar, bahwa Ibnu Hajar mengatakan satu Ba'lawi yang bodoh itu lebih baik daripada 70 ulama. Karena apa? Karena kemuliaan Ba'lawi adalah zatnya, sedangkan kemuliaan ulama adalah aradnya, sifatnya. Zat dan sifat lebih mulia mana? Lebih mulia zat, betul. Zat dan sifat lebih mulia zat. Karena zat ma la yataghayyar wa la yartafi'u an syai'in. Zat ma, kalau zatnya hilang ya syai'unnya itu tidak ada. Tetapi kalau arad, syai'un itu zat, aradnya sifatnya hilang, syai'unnya masih ada. Itu lebih mulia zat, betul. Tapi kamu bukan cucu Nabi. Masalahnya itu, kamu cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Kamu tidak mulia. Dalam darahku, dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Tidak ada. Kamu sudah dijajal darahnya, diperiksa. Darahnya udah diperiksa di laboratorium family 3 DNA. Darah kamu darah G. Wong India, wong kau kasus Turki, itu kebanyakan itu. Bukan orang Arab. Cucu Nabi itu harus orang Arab. Darahnya cucu Nabi itu yang asli adalah darah Arab karena Nabi orang Arab. Kalau Arab, kalau keturunan garis laki-laki lurus harus J1. Sedangkan Habib Ba'lawi ini ngakunya lurus ke Nabi garis laki, tapi darahnya diambil pas sudah terbukti, sudah selesai diperiksanya, hasilnya G semua. 180 orang yang sudah tes DNA, baik di Indonesia maupun yang di Yaman, semuanya gagal sebagai keturunan mengalir darah Rasulullah. Tidak ada. Kamu sudah dijajal darahnya, diperiksa. Darahnya udah diperiksa di laboratorium family 3 DNA. Darah kamu darah G. Wong India, wong kau kasus Turki, itu kebanyakan itu. Bukan orang Arab. Cucu Nabi itu harus orang Arab. Darahnya cucu Nabi itu yang asli adalah darah Arab karena Nabi orang
Arab. Kalau keturunan garis laki-laki lurus harus J1. Sedangkan Habib-Habib Ba'lawi ini ngakunya lurus ke Nabi garis laki, tapi darahnya diambil pas sudah terbukti, sudah selesai diperiksanya, hasilnya G semua. 180 orang yang sudah tes DNA, baik di Indonesia maupun yang di Yaman, semuanya gagal sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara tes DNA. Secara ilmu nasab, ilmu tarikh, ilmu sejarah, saya sudah meneliti penelitian daqiqan bahwa memang mereka sama sekali tidak ada kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man huwa badrun, man huwa syamsun, man huwa nurun fawqa nurin, man huwa iksiru wa ghali, man huwa misbahus suduri. Nabiyuna wa maulana Muhammad tidak ada kaitan sama sekali dengan Ba'alwi, tidak ada kaitan nasab apa-apa dengan Ba'alwi. Para habib-habib yang mengutus cucunya itu tidak ada, hanya mengaku saja. Lah kalau mengaku kita aja semua mengaku, siapa kek cucunya Jokowi kek, siapa aja bisa ngaku, betul apa tidak? Soekarno meninggal 1970, kita ngaku saya cucunya Soekarno, pantes. Wong Soekarno masih punya cucu, paling punya buyut, jangga paling kan. Orang yang ngaku cucunya Soekarno, anaknya Mega, Puan. Mbak Puan umurnya kayak Kiai Ansori. Jadi Kiai Ansori mengaku cucunya Soekarno wajar. Dari anak siapa Kiai Ansori? Dari ibu yang tidak diketahui. Ya. Itu bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa dulu katanya kan banyak yang ngomong kiai-kiai kibin tuh, yang kiai-kiai kibin. Kiai mah dulu Syekh Hasyim Asy'ari meneng-meneng baik. Kiai Hasyim Asy'ari enggak ngomong Ba'lawi batal. Kalau pengakuan itu la yata'allaqu bimanfaatin, itu enggak ada masalah, enggak ada soal. Karena dulu mungkin Ba'alwi yang ditemui Mbah Hasyim itu masih malu-malu. Enggak ada yang dawir-dawir minta-minta duit, minta-minta kambing. Kalau lagi haulan dia pengen dikirim kambing 1 truk. Betul apa tidak? Tadi tuh saya sebelum datang ke sini ada mantan kibin ngomong, kalau biasanya kalau haulan itu di sana itu bawanya dari sini 1 truk kambing, dapat nyari-nyari katanya. Panitianya dia dibawa ke sana tuh. Itu mantan kibin tuh. Kadang-kadang untuk masjid sendiri susah, betul? Kadang-kadang kiai kita yang sejak kita dalam kandungan sudah mendoakan kita, ketika kita 4 bulan kita panggil kiai, doain kiai. Betul apa tidak? Di sini ada enggak 4 bulanan? 4 bulanan hamil istri kita panggil kiai, suruh ngedoain anak kita yang ada dalam perut. Kemudian ketika 7 bulan kita manggil kiai lagi, suruh ngedoa lagi, diamplopin paling 5.000 10.000. Kemudian ketika lahir manggil lagi kiai lagi, namanya nyuguh tamu, doa lagi. Nanti dapat 7 hari manggil lagi, suruh nyukur rambut, doa lagi kiai itu. Kemudian sunatan, manggil kiai lagi. Pas besar dia dikasih rizki sama Allah, duitnya miliaran, ngasih alfatnya ke Habib. Kibin, otakin ngendi silaku kibin. Kibin, otak taruh di mana? Terus yang ngajarin kita sholat, yang ngajarin kita wudhu, kiai kampung di musola-musola kecil, di masjid-masjid. Kadang dia yang ngajar, kadang dia yang bawa kue, dia yang bikin kopi kiainya tuh. Tapi Masya Allah, sesudah kenal lama kabid, dia lupain guru orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya sejak dalam kandungan.
kadang-kadang dia yang ngomong, ini malam ini ada hallnya Kabib, pengajian libur, nggak boleh kalau ada Kabib lagi di hall ada pengajian, itu namanya matane picak. Betul apa tidak? Ada nggak orang ngomong begitu? Pangkat dia itu apa ngomong begitu? Pangkat dia Pak Kiai? Bukan. Bisa ngaji Fathul Qorib? Enggak. Suruh nasrif fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna, enggak bakal bisa. Suruh ngelal qala asluhu qawala ala wazni fa'ala, enggak bakal mampu. Suruh menghafal al-qawaid al-fiqhiyah, enggak bakal bisa. Lalu pangkatnya apa? Itu orang dia mau di hall buyutnya dia, kita mau ngaji, tidak boleh pengajian, bahkan jamaahnya suruh hadir ke sana, katanya barokah. Barokah naon ngaji teu apa teu? Barokah apa dapatnya di sananya? Dikasih perukunan sholat? Enggak. Kadang-kadang enggak sholat. Betul apa tidak? Kadang-kadang kumpul sholat maka agak, jangan betul-betul tuh dekat keraton masih ada. Bahkan kota kita banyak yang dipakai-pakai. Allah, haul Gresik, haul Solo, haul Malang. Lah emang pangkatnya apa dia? Coba yang di haul itu lihat sejarahnya waktu hidupnya. Ada enggak di kitab-kitab Mbah Hasim yang semasa dengan dia disebutkan? Enggak ada. Banyaknya orang-orang Baklawi itu yang dianggap hebat-hebat setelah matinya. Udah 20 tahun mati baru dicatat itu. Kehebatannya semuanya tidak ada bisa dibuktikan oleh orang yang sezaman. Hafal hadis katanya 1 juta hadis, mana buktinya? Lu nggak ada, orangnya udah mati. Mungkin ada nggak kalau dia pakar hadis? Kitabnya mungkin, sanadnya dari siapa? Pernah nggak dia ketemu dengan musnidud dunya? Dari siapa saja dia mendapatkan riwayat hadis? Gurunya berapa ratus, seorang pakar hadis ya gurunya harus ratusan. Nggak ada, hanya di tulisan-tulisan sekarang di internet ditinggi-tinggikan, pada masa hidupnya bukan siapa-siapa. Makanya saya katakan satu Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh Ba'lawi yang hidup maupun yang sudah mati. Satu kiai Indonesia Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh habib di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dengan Syekh Mahfud Turmusi pun saya berani katakan bahwa Syekh Mahfud Turmusi lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah dari Ba'lawi, seluruh Ba'lawi yang ada di dunia, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Bahkan peci hitamnya Syekh Nawawi itu lebih mulia dari seluruh sorban-sorban ban Vespanya Ba'lawi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sarungnya Syekh Nawawi Tenara, sarung yang murah itu, yang linting, lebih mulia dan lebih utama dari seluruh jubah sorban-sorbannya dan lapisan-lapisannya dari para kabid Ba'lawi itu. Saya berani kalau misalnya ada malaikat yang suka tugasnya itu menghitung, hisab, ayo dihisab. Dia suka membanding-bandingkan, makanya saya banding-bandingkan sekarang. Mereka itu sukanya membanding-bandingkan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani dibandingin dengan Abdul Al-Haddad, dengan Faqih Muqaddam. Katanya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia terkenal di dunia, maka Faqih Muqaddam nanti dia akan lebih tinggi derajatnya di akhirat daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dari mana dia tahu? Syekh Abdul Qadir Jilani katanya pangkatnya kalah nanti di akhiratnya oleh Faqih Muqaddam. Siapa Faqih Muqaddam? Apakah orang, apakah bukan?
Faqih Muqaddam katanya imam. Saya teliti di kitab-kitab. Katanya dia wafat 653 Hijriah. Kitab-kitab sudah banyak ditulis di Yaman. Yang nyebutin nama ulama-ulama Yaman. Ulama-ulama Tarim disebutin. Saya cari nama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali itu. Tidak ada sama sekali. Pada tahun 653 orang bernama Faqih Muqaddam. Tapi kibin-kibin kan hadaratnya. La hadrati Sayyidina wa Maulana Faqih Muqaddam. Ya Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam dipanggil nggak ada kok. Saya bisa membuktikan dia tidak ada. Saya nggak bakal berani ngomong begini kalau saya tidak bisa membuktikan bahwa Faqih Muqaddam tidak ada pada masanya. Tidak ada. Lalu gimana tuh kiai kok bisa ada? Ya Sangkuriang tahu? Sangkuriang, Superman, tahu? Batman, Gundala, nggak ada orangnya. Tapi kemudian anak-anak kita hafal. Coba idola kamu siapa? Superman, Batman, Gundala, Spiderman, Doraemon. Kalau dulu Sangkuriang, Kamandanu, Angling Dharma, tak kayak tadi Angling Dharma tuh. Itu belum ditemukan bukti sezaman. Saya baca dalam sejarah Bojonegoro, kalau Bojonegoro di Banten. Di Bojonegoro bahwa para pakar-pakar Bojonegoro belum menemukan bukti sezaman betulkah dulu di Bojonegoro ini ada Angling Dharma. Tetapi itu adalah sebuah kekayaan kebudayaan daripada Bojonegoro. Sama seperti di daerah Jawa Barat dikenal dengan nama Sangkuriang. Dikenal dengan nama di sana siapa lagi itu tokoh-tokoh yang diciptakan dalam versi kebudayaan untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak muda pada zamannya. Itu banyak sekali diciptakan tokoh. Dan tokoh-tokoh semacam itu lalu kemudian ada yang ngaku-ngaku keturunannya. Orangnya diciptakan, sekarang orang ada yang ngaku turunan Superman. Saya masih turunan Superman. Mengenai Arjuna, apakah betul Arjuna punya anak namanya Parikesit? Betul, dalam dunia kebudayaan, pewayangan. Parikesit mempunyai anak namanya Abimanyu. Abimanyu mempunyai anak namanya Yudhoyono. Saya tahu Yudhoyono, presiden dulu. Kemudian Yudhoyono punya anak namanya Grendoyono. Grendoyono nama Pramesti. Pramesti punya anak namanya Angling Dharma. Adanya di Kali Tidung. Itu legendanya. Perlu untuk bukti sezaman untuk diyakinkan bahwa betul Angling Dharma pernah ada di Kali Tidung. Faqih Muqaddam membutuhkan itu sudah 3 tahun dicari nggak ketemu. Ada yang dikirim dikasih duit ke Turki, ada yang dikasih duit ke Madinah, ada yang dikasih duit ke Irak, ada yang dikasih duit ke Yaman untuk mencari bukti bahwa Faqih Muqaddam pernah ada di masa lalu. Tidak ada yang mampu mendapatkannya dan tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena saya sudah secara badihian jalian bahwa nasab Ba'lawi ini diakuinya baru di abad 9 Hijriah, 895 Hijriah. Di tahun 895 Hijriah ada seorang Ba'lawi namanya Ali As-Sakran nyatet bin-binnya dia. Katanya dia namanya Ali, punya abah namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya abah namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini orang bener nih, masih 3 nih orang bener nih. Nah dari Abdurrahman ke atas ini dia nggak hafal, tulis-tulis saja sampai nama cucu Nabi yang namanya Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat Hijriah, 345 Hijriah. Memerlukan 13 nama ke situ, dikarang aja. Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Faqih Ali bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbad bin Ali Qali Qosam bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid
bin Ahmad bin Isa. Ya saya cari kalau Ahmad bin Isa ini benar cucu Nabi. Ada di dalam kitab Tahdhibul Ansar, ada di dalam kitab Al-Mazdi Ahmad bin Isa, ada di dalam kitab Muntaqilatut Talibiyah, ada dalam kitab As-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Fakhrur Razi, ada dalam kitab Al-Asili karangan Al-Marwazi, karangan At-Taqi, ada dalam kitab Al-Fahri Al-Marwazi, ada dalam As-Sabatul Musal, ada di dalam kitab apa namanya itu Umdatut Talib di abad ke-9 awal. Ahmad bin Isa sahih sebagai cucu Nabi, anak-anaknya 3 ditulis dalam kitab-kitab itu mulai abad ke-5 Hijriah ditulis. Anaknya itu 1 Muhammad, 2 Ali, 3 Husain, tidak ada anak bernama Ubaid. Leluhurnya Khabib ini namanya katanya Ubaid. Katanya anak Ahmad bin Isa cucu Nabi. Dilihat di dalam kitab-kitab masa lalu yang hari ini masih ada dicetak. Karena kitab masa lalu itu punya Imam Syafi'i itu tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir, beliau wafat 205 Hijriah. Kitabnya masih ada sampai hari ini. Begitu pula kitab-kitab nasab. Banyak kitab nasab itu yang saya ambil hanya beberapa, paling 30 yang saya sebut di dalam kitab. Kenapa? Karena itu yang menyebut Ahmad bin Isa. Yang lain itu keluarga lain. Jadi nggak perlu untuk saya sebutkan. Kalau disebutin semua 200 kitab nasab dan sejarah bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang semuanya memperkuat dan membatalkan nasab Habib sebagai keturunan Nabi. Lalu mereka marah-marah sama saya. Nggak mau nerima. Ini fitnah, hasud, iri, dengki, punya kebencian pada turunan Nabi. Kebencian turunan Nabi siapa? Saya turunan Nabi. Mana buktinya? Nggak perlu bukti, husnudon aja. Nggak mau husnudon mah. Nanti kamu minta uang sama saya. Kalau kita husnudon dimintain duit. Tapi kalau sudah kelihatan dia pakai kaos PWI nggak berani. Jadi orang-orang yang paling merdeka sekarang di Indonesia ini orang yang pakai kaos PWI. Nggak bakal gitu. Misalnya nih perempuan-perempuan, hei se-Indonesia bikin jilbab yang ada lambang PWI, lambang Gunung Jawa itu. Insya Allah selamat daripada kezaliman Baklawi. Atau di depannya kan biasa kayak OSIS itu kan. Sekarang gambarnya PWI. Wah, selamat. Mau kan sekarang tuh di Jepara ada kayak apa ya? Kayak mania. 31 anak perempuan diperkosa. Sama Syafiq Al-Habsyi. Khabib 31 anak perempuan diperkosa. Baru tahun 2025 ini, masih beberapa hari yang lalu. Tapi sudah saya masukkan dalam kitab saya, dan kitab saya sudah dicetak, kitab baru, judulnya Minhajun Nasabin fi Ibtali Nasabil Ba'lawi Al-Multasik lil Alawiyyin. Itu bisa di-download juga, gratis download kitab saya itu. Kalau orang ngarang kitab itu nggak mau ditaruh di internet, kenapa? Nggak dapat untung. Kalau saya setiap ngarang kitab, terutama kitab nasab ini, hari itu saya tabyin, hari itu saya share gratis. Begitu. Untuk apa? Karena tujuan saya ngarang bukan cari duit. Alhamdulillah Allah sudah kasih saya rizki. Tapi untuk memberi pencerahan kepada saudara-saudara saya. Kenapa? Karena saya mantan kibin juga. Kibin semua ini, banyaknya kibin semua. Pengurus PWI ini banyaknya kibin-kibin. Pekalongan, tanya kenal saya enggak? Saya dulu kalau ngobrol di rumahnya itu ya di atas. Yang ada neng-nong, 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 neng-nong. Originnya itu. Sekarang alhamdulillah bebas merdeka. Orang yang merdeka dirinya diberi kekuatan oleh Allah, tidak mudah ditipu, tidak mudah diperdaya. Orang itu kalau sudah dia itu husnudon pada maling, udah tampangnya kayak maling ini, lah husnudon gak boleh kita suudon pada orang. Insya Allah laptop, HP di meja habis semua itu. Saya punya teman kiai, orangnya husnudon aja itu sama Balawi.
nggak, udah sampai nggak wawu sama saya. Tahu nggak wawu? Ini sekarang ini nggak wawu sama saya gara-gara saya batalin nasab Balawi nih, karena dia masih jadi kibin. Kemudian dia cerita, namanya sama temen, kalau ada musibah cerita. Yai katanya, ada tuh yang biasa datang tuh sama kita, biasanya ke dia datang, ke saya datang gitu. Terus itu saya ngobrol kan di meja, ada HP, ada laptop. Terus ya biasa kan dia kalau mau apa namanya pergi diamplopin, saya ambil luang, diamplopin. Pas saya kembali, HP dan laptop saya nggak ada. Terus saya nanya sama dia, Beb, katanya ini laptop sama HP saya mana? Oh nggak ada, dari tadi nggak ada, itu namanya laptop dan namanya PHP. Ada Beb, tadi di sini nggak ada. Kamu salah katanya. Dia penasaran karena rumahnya pakai CCTV, kiai banyak duit dia. Ada CCTV-nya. Dia lihat di kamar, CCTV-nya. Bener itu dimasukin ke tasnya, HP-nya, laptopnya dimasukin ke, dan dia tidak punya malu. Na'udzubillah. Tapi kalau sudah pakai kaos PWILS, selamat sentosa, karena kita bisa masuk ada amar ma'ruf nahi mungkar awamirillah wajtinabu nawahihi, masuk surga. Jangan mau ditakut-takutin. Kalau nggak cinta sama aneh, cinta sama keluarga Balawi, maka ente tidak akan masuk surga karena tidak akan dapat syafaat dari Injil aneh Nabi Muhammad. Sebenarnya dia juga nggak yakin itu dia cucunya Nabi Muhammad itu. Sekarang itu dia nggak yakin orang dia udah tes DNA, bukan kok. Tapi si Kibin ini aja yang masih yakin, orangnya aja udah nggak yakin. Kibinnya masih yakin, Kibin. Susah jadi Kibin itu.